Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Episode ke-196. Tak pernah melihat orang hanya dari statusnya. Selamat mendengarkan. Reza menyusul Olin hingga di tempatnya berhenti. Gelap dan sepi, tapi Olin berhenti demi menghormati Reza yang mengejarnya. "Kenapa lari?" tanya Reza. "Kenapa bapak kejar saya?" balas Olin. "Kenapa balik nanya, Olin? Bukannya kamu tahu kalau saya emang kejar kamu?" "Nggak usah kejar saya, Pak. Nggak pantas. Saya nggak pernah lihat orang dari statusnya. Mau dia OB, mau sekretaris, mau apapun itu." "Bapak nggak lihat, tapi orang lain memperhatikan, Pak. Tolong. Hidup saya udah berat. Jangan ditambah beban lagi." "Lin, bukan begitu maksud saya. Saya nggak pernah mempersulit hidup kamu." Pucuk Reza berusaha memegang tangan Olin, tapi ditepisnya. "Pak, udah malam. Maaf, saya harus pulang. Takut banyak yang lihat, dikira ada apa-apa." "Oh, baiklah. Maaf jika mengganggu," jawab Reza. Olin pun pergi dengan menggenggam erat tali tas yang ia pakai. "Oke, sekali lagi aku berusaha mengerti jika ini telah larut malam, tapi aku akan berusaha menemuimu lain waktu. Jika kau menghindar lagi, entahlah, aku akan meminta bantuan siapa," gumam Reza. Ia pun kembali ke motornya dan kembali pulang ke rumah. Sepi tak cuma hati ini, rumah ini, bahkan dunia ini. Kenapa? Kenapa seperti ini? Hidupku hampa tanpa kamu, Olin. Serunya sendirian. Sedangkan yang lain telah tidur di kamarnya masing-masing. Reza merebahkan dirinya di sofa bed, yang enggan beranjak kemanapun lagi, dan tanpa mengganti pakaiannya. Ia memejamkan matanya di sana, hingga pagi, dan tak ada yang membangunkannya sama sekali. Pagi berselang, Bagas sudah terbangun dari tidurnya, dan sudah rapi dengan jas yang ia bawakan Syifa sebagai baju gantinya. "Sayang, bangunlah, sudah pagi," kecup Bagas di keningnya. "Kok panas? Iva demam?" tanya Bagas dengan memegangi dahinya. "Pusing, lemes rasanya. Masuk angin gara-gara semalam nyebur kolam," liris Syifa bertahan dalam selimutnya yang tebal. "Boleh izin telepon Luna?" tanya Bagas. "Buat apa? Kenapa dia?" "Minta tolong carikan obat. Di sini yang aku kenal hanya dia. Bagaimana?" Syifa sekejap berdiri. Ia mandi dan segera mengganti pakaiannya. Tampak seperti langsung sembuh seketika, tapi ia masih begitu lemah. "Ayo pulang," ajak Syifa dengan menyandang tasnya. Bagas hanya menggelengkan kepalanya. Kejadian Luna menolongnya semalam, rupanya belum dapat menghilangkan rasa cemburu yang mendarah daging. Semakin menggemaskan, pikirnya pada sang istri yang tampak pelit senyum. Mereka berjalan menyusuri setiap ruangan. Tangan Bagas tak lepas dari pinggang sang istri, menopang karena takut jika terjatuh karena lemas. Tas yang Syifa pakai pun telah beralih di bahunya. Tak peduli jika orang lain akan melihatnya nanti. "Bagas, Iva kenapa?" tanya Luna yang kebetulan keluar dari kamar. "Demam katanya, pusing dan mual," jawab Bagas singkat. Di bawah ada apotik, kalau mau biar aku belikan obat dan kalian kembali ke kamar," tawar Luna dengan ramah. "Gak usah Mbak, Iva gak apa-apa. Sebentar lagi juga sembuh kok," potong Syifa ketika Bagas akan menjawab Luna. Sang mantan hanya mengangguk, menatap Syifa dengan kasihan. Meski ia tahu jika Syifa masih menyimpan rasa cemburu padanya. "Mas, kenapa liftnya lama?" keluh Syifa. "Kenapa? Capek?" tanya Bagas dan Syifa hanya mengangguk. Bagas selalu bersimpuh dan menaikkan satu kakinya. Ia membuatnya sebagai kursi dan meminta sang istri agar duduk di sana. Syifa menurut, lalu duduk di pangkuan sang suami dengan begitu nyaman. Bahkan, Syifa menyandarkan kepalanya yang berat di bahu sang suami.